Pertanyaan tentang pernikahan Ustaz. Dalam firman Allah surat An-Nur dalam ayat 32 Allah berfirman yang artinya jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Nah, Nah, maksud mampu di sini Ustaz itu seperti apa? nah, Karena ada kasus di mana saat ada seorang akhwat misalnya yang pada masa gadisnya atau sebelum menikahnya itu keadaannya berkecukupan Ustaz. oh Masya Allah. Nah, kemudian setelah menikah ekonominya menjadi pas-pasan. Masya Allah. Bahkan harta miliknya harus dijual untuk bertahan hidup. Pertanyaannya bagaimana menghadapi atau menanggapi hal seperti ini Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Tidak ada kontradiksi sebetulnya ya. Karena memang setiap orang yang menikah akan merasakan hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakunu fuqara kata Allah, yughnihimullah min fadlihi. Allah akan mencukupkan mereka dengan keutamaan dari sisinya. Yang dimaksud di sini juga bukan hanya sekedar materi. Tapi dalam banyak hal ya, kesiapan jiwa, hati, mental, semuanya itu Allah akan berikan kekuatan kepada mereka, kecukupan kepada mereka. Dan juga bukan berarti ketika Allah mengatakan seperti ini kemudian Allah tidak memberikan ujian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan menimpakan ujian kepada kalian. Bisyai'in minal khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsin minal amwal atau kekurangan harta. Ya, wathamarat ataupun kekurangan buah-buahan hasil panen atau yang semisalnya. Tapi Allah kemudian mengatakan wabasyiris sabirin. Mungkin yang menimpa saudari kita ini adalah ujian dari Allah agar atau karena Allah menginginkan untuk melihat kesabarannya sejauh apa. Dan ada sesuatu yang jauh lebih baik dari materi yang menantikan saudari kita ini jika dia bersabar. Jadi apakah serta merta harus yang menikah itu kaya misalkan? Tidak. Ya, dan masing-masing akan diberikan ujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saudari kita ini ujiannya adalah setelah menikah dia diuji dengan kekurangan misalkan. Tapi apakah berarti itu selamanya? Tidak. Ya, akan datang masa di mana mungkin dia berubah keadaannya, atau jika pun tidak berubah, maka ada surga yang menantikan dirinya jika dia bersabar dengan pahala yang jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi begitulah cara memandang keadaan ini. Bukan kemudian kok Allah mengatakan begitu tapi kok kenyataannya seperti ini. Seperti kontradiksi. Seperti kontradiksi, padahal tidak. Ya, dan setiap dari kita harus sadar bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah baik. Bahkan yang terbaik. Dan Allah mengatakan wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Ya Allah tahu dan kalian tidak tahu apa-apa. Kadang kita suka sesuatu padahal buruk bagi kita. Padahal kita membenci sesuatu kadang, tapi dia malah baik bagi kita. Allah lebih tahu. Ya, maka yang harus dilakukan adalah bukan memikirkan itu, tapi memikirkan bagaimana caranya bersabar menghadapi keadaan ini. Apa yang hilang dari dunia pasti akan kembali. Baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Dengan yang lebih baik. Ya, jadi jangan bersedih, jangan khawatir. Itu juga jangan sibuk nyalahin, gara-gara kamu nih saya nikah sama kamu saya jadi miskin misalkan, atau saya jadi serba kekurangan. Salah memilih suami gitu. Iya, mungkin dalam benaknya akan dimunculkan seperti itu oleh syaitan. Andaikan saya menikah dengan laki-laki lain mungkin nasib saya tidak seperti ini. Padahal yang memilih dia, kemudian menerima dia, kemudian ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang menetapkan bahwa dia menikah dengan laki-laki itu. Jadi berprasangka baiklah sama Allah. Ya, terkadang suami kita diuji atau sebaliknya terkadang istri kita yang diuji. Maka yang penting adalah bersabar agar hasilnya atau ujung dari penderitaan ini atau kalau boleh dibahasakan ujian ini itu jadi indah, jadi baik. Jadi hasilnya atau akhirnya menjadi sesuatu yang terbaik bagi kita insyaallah taala. Jadi jangan salah jadi saling menyalahkan jangan. Ya, betul, ya, dan jangan terlalu banyak merenung. Kieu misalnya. Kenapa begini nasib saya? Dan dunia tidak pernah mendatangkan kebahagiaan bagi siapapun sebetulnya. Jadi kalaupun bahagia tidak pernah sejati, tidak pernah sungguh-sungguh. Ya, makanya kalau melihat orang bahagia dengan dunia jangan tertipu. Ya, semuanya penuh dengan kepura-puraan.
Ya. Dan mungkin barang-barang pribadinya mungkin seperti mas kawin yang Mungkin, dijual itu ya. jadi simpanan pahala yang sangat Sahih, besar di betul. Dan akhirat. daripada dia simpan kemudian dia sematkan terus di jarinya, mungkin ini memperberat hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ini sebagai gambaran. Allah lebih tahu, ya, ini tidak akan pernah menjadi kebaikan misalkan hanya jadi simpanan terus atau bahkan suatu saat nanti hilang begitu saja tanpa ada faedahnya. Tapi sekarang hilang untuk menjadi nafkah bagi keluarga. Ini insya Allah akan jadi aliran pahala yang sangat luar biasa. Ketika misalkan si istri yang dulu awal-awal nikah dan qadarullah harus diuji seperti ini, dan akhirnya pada saat itu merelakan mas kawinnya untuk dijual. Sahih. Tapi selang waktu lama menagih. Dan dia ingat lagi gitu seakan-akan mengungkit-ungkit lagi perhiasan atau cincin mas kawin mas kawin tersebut. Apakah sedekahnya yang menjadi terhapuskan karena misalkan mengungkit pemberiannya itu? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti orang yang menerima sedekah atau kebaikan kita. Jadi kalau itu diserahkan, dihibahkan, diberikan, maka yang diharapkan pahalanya bukan kemudian diingat-ingat. Tapi bagi seorang suami jika dia memang diberikan kemudahan oleh Allah dari rezekinya, ya hendaknya dia menyenangkan hati istrinya. Mungkin dengan membelikannya cincin yang lain itu akan menyenangkan bagi dirinya, karena setiap kebaikan yang kita berikan kepada keluarga kita itu menjadi kebaikan yang terbaik, atau sedekah yang kita berikan kepada istri kita itu menjadi sedekah yang terbaik. Sebagaimana dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi masing-masing pasangan suami istri ini harus betul-betul ikhlas karena Allah dan berusaha menyenangkan pasangannya, dan semua itu akan jadi kemuliaan nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.